Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah, pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom NU Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, Ibnu PPNU, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah, saya untuk pertama kalinya ya bisa silaturahim yang jauh dari kota. Nggak nyampe-nyampe tadi. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah Jamaah, akhlakul karimah, dan pilar persatuan negara Republik Indonesia. Ini penting sekali. Sampai sekarang, walaupun kita akui, mengikuti berita ya, beberapa pesantren oknumnya atau salah satu pembinanya, ustadznya melakukan kekerasan, apa yang tidak pantas disebutkan lah, tapi itu sangat sedikit, sangat sedikit. Ada pesantren yang kiainya agak nakal, ada, tapi sangat sedikit, bisa dihitung piro paling. Pada pesantren jumlahnya pinter 28.000 pesantren. Yang paling besar Lirboyo, santrinya 53.000, Lirboyo Kediri. Yang lain sama-sama ada 20-25.000 lah. Walhasil pesantren sampai sekarang masih menjadi faktor penting yang menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ingin benar, kita ingin benar. Kalau ingin benar harus dengan ilmu apa saja. Dalam kehidupan kita, kalau kita ingin benar harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Ingin benar membangun gedung, ya harus insinyur teknik sipil. Ingin benar dalam membahas kesehatan, ya kedokteran. Ingin benar dalam agama, ya harus ngerti ilmu agama. Jangan tumpang tindih. Kadang-kadang yang agama, orang agama kiai bicara moneter, perbankan, ada keliru kabeh. Suang suli pun insinyur, dokter Andes, SH, dokter bicara agama salah kabeh. Oh, bukan bidangnya. Ngoten nggih. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Tidak ada di kitab suci lain, bukan kita menghina, bukan saya menghina, bukan.
Saya S2-nya perbandingan agama, Yahudi, Kristen, Islam. Tidak ada agama lain yang menjunjung tinggi fungsinya akal. Hanya Islam, hanya Quran. Sangat menghormati akal, menghormati pengetahuan, menghormati logika. Kalau ente ingin benar nih, katakan gitulah, terjemahan bebas nih, terjemah bebas. Kalau kamu atau siapapun ingin benar, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Kebenaran harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Kalau nggak pakai ilmu, salah semua. Maka Quran pun memperingatkan kita, warning, wala takfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basra fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu nggak ngerti, menang, mingkem, nggak usah bicara kalau kamu nggak ngerti. Saya tidak pernah bicara mesin, saya nggak ngerti mesin. Mobil saya sendiri kalau mogok saya bawa ke bengkel. Saya nggak pernah bicara kesehatan. Saya sendiri kalau sakit ke dokter. Tapi kalau agama ya barangkali dikit-dikit bisa lah, dikit-dikit bisa barangkali kalau agama. Saya nggak pernah bicara moneter, perbankan, apalagi Bitcoin, kripto lah, saya nggak paham itu karena saya bukan bidangnya. Serahkan pada ahlinya, ngoten nggih. Nah, kalau bukan ahlinya salah kabeh. Contoh ini, Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur sesat, tawassul dolal sesat, musyrik. Wonten boten sing ngomong wonten boten? Rasulullah SAW ketika masih hidup memegang otoritas kebenaran, perkataannya pasti benar, menjadi sunnah qauliyah. Apa? Sunnah perkataan, qala Rasulullah pasti benar. Yang kedua, perilakunya, laku lampai pun pasti benar, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Caranya Rasulullah sholat, caranya wudhu, mimpin keluarga, menerima tamu, kalau sedang marah seperti apa, kalau sedang gembira seperti apa, kalau sedang sedih seperti apa. Semua perilakunya Rasulullah membawa kebenaran yang harus kita tiru. Oh, yang ketiga, yang banyak orang nggak tahu ini, yang ketiga, yang melakukan bukan Rasulullah, yang mengucapkan bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, malah menjadi sunnah jadinya, karena mendapatkan legitimasi pembenaran dari Rasulullah, maka namanya sunnah taqririyah. Apa? Yang keras apa? Ini yang banyak orang tahu, yang banyak orang tidak tahu. Sunnah itu ada tiga: qauliyah, ngendikan Rasulullah; fi'liyah, laku lampai pun; taqririyah, keputusannya, legalisir ya. Contoh, sahabat Bilal berwudu, sholat 2 rakaat, padahal adzannya masih suwi nih, sholat fardunya masih lama, kok 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Belum adzan kok sholat 2 rakaat. Sholat apa Bilal? Sholat ba'diyatil wudu. Ba'diyah wudu. Bener Bilal, bener. Bener Bilal.
Maka pembenaran dari Rasulullah itu menjadi sunnah takririyah, sehingga kita semua menjadi sunnah. Kalau habis wudhu adzannya masih lama, baru wudhu ayo sholat sunnah, apa namanya, ba'diyatil, bukan qobliyah, bukan qobliyah masih lama ya adzannya jam sekian nih, misalkan jam sekian kita wudhu sholat 2 rakaat, itu menjadi sunnah. Padahal sing ngawiti, sing memulai bukan Rasulullah, Sayyidina Bilal pun itu yang bersifat tindakan kelakuan. Ada yang bersifat ucapan, ungkapan, apa, memuji-muji Rasulullah. Beliau tidak pernah minta dipuji, tidak pernah bayar buzzer supaya dipuji, gak pernah mengerahkan medsos agar memuji dia, gak pernah membentuk LSM supaya selalu positif memuji dia, gak pernah. Tapi ketika ada orang memuji, menerima. Perintah tidak, tapi ketika ada orang memuji, menerima. Dipuji itu menerima, tidak melarang. Contoh, suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih kumpul, datang seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Wah, sulit, biasanya Toto, namanya biasa Toto Sukardi, gampang ya. Di Ka'ab bin Zuhair. Tiba-tiba si Ka'ab ini memuji Rasulullah. Inna Rasulullah sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibatti makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala angkashun wala kusufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Walhasil inilah, engkau seorang pemimpin besar, engkau seorang pemimpin agung yang sukses menjalankan keadilan, menerapkan kebaikan, beri contoh yang ideal. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan gagah berani. Walhasil Rasul dipuji-puji, bukan dilarang. Rasul bukan ngendikan ojo muji-muji aku bid'ah, bukan. Paham betul? Rasulullah nggak melarang dipuji, bukan. Ojo muji aku ya bid'ah, bukan. Malah si Ka'ab bin Zuhair ini dikasih hadiah selimut yang sedang diagem. Dia lagi kemulan selimut, kalungan selimut, selimutnya lurik-lurik pengpasin 350 paling pada Cina itu, spray lurik-lurik itu loh, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Itu artinya apa? Rasulullah menerima, mendengarkan pujian. Kalau tidak percaya, ada orang nggak percaya, ayo jalan dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk museum Topkapi, masih wonten selimut Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Percaya buatan? Yang nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewet tiketnya, masih wonten. Nah, selimut lurik-lurik itu bergaris-garis, bahasa Arabnya burdah, apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah, muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos.
batinnya simpolos. Kalau selimut lurik-lurik apa? Burdah apa? Nah, sejak itu kalau ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Ada 5 jilid dari berbagai pihak, orang sahabat, orang tabi'in yang bikin syair memuji Rasulullah. Tapi yang terkenal itu kan jangan apal tembutan lagi, qasidah burdah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Busiri. Siapa yang ngarang? Muhammad Al-Busiri. Ketika beliau sakit stroke, suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan atuh jumpa Rasulullah mimpi? Panjenengan ate mimpi jumpa Rasulullah? Dereng. Jumpa pocong, gendruwo, mimpi dua ular melingkar. Nah, ya Rasulullah, saya sakit, tapi saya punya kemauan akan ngarang qasidah syair memuji-muji engkau, minta izin. Ya silakan, kata Rasulullah, silakan. Seminggu mimpi ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab, ya baca, coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaja sadahu, ngelus-ngelus badannya Al-Busiri, fata'affa fauran, seketika sembuh, bisa jalan, bisa berdiri lagi. Pundi bertanya pundi apal betan amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbati rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi, dan seterusnya ya. Artinya betul, artinya amin tadzakuri jiran bidi salami, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi rindu, tergila-gila, kangen pada seorang perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau ingat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kalau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu menangis terus? Tidak enak makan, gak enak tidur, kurus kering. Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi mabuk cinta sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku cintai, ku rindukan, pasti engkau akan memaklumi. Siapa sih yang kamu tangisi? Siapa yang kamu rindukan? Siapa? Oh, yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunani wastaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi kusi kudos ngapal kudos siji da'a ilallahi fal mustamsiku nabihi
mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Alamil Mulki wal Malakut, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan pertolongannya, syafaatnya. Percaya betul Rasulullah saged nolong kita? Percaya betul Rasulullah wafat, sudah meninggal, tapi masih bisa memberi syafaat kepada kita yang masih hidup? Percaya betul? Duh, kau percaya hanya orang percaya biar aku tok. Yang percaya insya Allah min ahli syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya mahrumuna an syafaat, tidak kena syafaat. Orang percaya mesti dapat. Sepercaya, paham betul? Tadi kalau jaringan jawab betul percaya, orang apa-apa ben aku yang percaya. Spesial kulotok wis lah. Oh. Yang ku cinta, yang ku rindukan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal betul? Bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Falih bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihrayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi Rasulullah leluhurnya jelas betul? Jawab, jelas betul? Leluhurnya panjenengan jelas betul? Jawab, leluhurnya panjenengan jelas betul? Sejak jelas sebut 10. Betul jelas ini. Leluhur Rasulullah itu semuanya dijaga oleh Allah. Hafizal ilah rahmatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarokus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad, abahu, dari Adam sampai bapaknya sampai ibunya dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Rasulullah yang pernah berzina, nggak ada. Jadi saya sebut namanya tadi bin Adam bin Ulabi wa ummihi, dari Adam saya bapaknya dan ibunya, tidak satu pun yang pernah berbuat zina. Tarokus sifah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad the Logos 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah menciptakan Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam sampai terus turun menurun sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Syekh Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke putranya Abdullah, mukanya bersih, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyya wa badruhu
fi jabini jaddi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad berjalan mengalir sampailah ke kakeknya Abdul Muttalib, maka badru fi jaddi, ya Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke putranya Abdullah, mukanya bersih, masuk ke rahimnya Aminah. Faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami. Maka Rasulullah lahir sujud bagaikan dan bersinar bagaikan rembulan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. Jadi Nur Muhammad itulah yang dijadikan Allah menjadi perantara untuk menciptakan alam semesta ini. Jadi Nur Muhammad itu apa? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahul khalqa bihi, alladzi khalaqallahul khalqa bihi. Nur Muhammad adalah wujud yang hakiki yang oleh Allah dijadikan perantara Allah menciptakan alam semesta ini. Percaya betul? Nah, itulah Nur Muhammad. Oleh karena itu baca Barzanji sunnah apa bid'ah? Jawab, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Sunnah apa? Baca Burdah sunnah apa bid'ah? Takhliyah. Bon, itu tinggalannya Rasulullah, namanya sunnah. Lah kalau kita ikut sunnah berarti kita ahlus sunnah. Tawasul, ya Allah, tawasul jaluk tulung karo Kanjeng Nabi teng Qur'ane wonten, enggak sembarangan lho. Sing ora percaya mbuh piye ora percaya ku. Teng Qur'ane wonten. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kula, orang banyak dosanya, contohnya saya, kalau niku mulai 70, tapi semakin tua semakin banyak dosanya. Orang nambah apik nambah elek malah tiap hari. Tiap hari saya dosa besar, dosanya besar. Bukan zina, bukan minum arak, bukan mateni wong, mboten. Dosa saya tiap hari apa? Takabur, sombong, ananiah, egois, suudzon, buruk sangka pada orang, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, ujub, membanggakan dirinya, sum'ah, ingin terkenal, riya, bendilem karo wong. Ayo, kula dosa tok iku saben dina. Panjenengan mboten nggih? Panjenengan mboten ya? Jawab, panjenengan mboten nggih? Mboten takabur, mboten ate suudzon, mboten ate buruk sangka, suudzon buruk sangka, negative thinking, mboten ate enggak dosa itu, enggak dosa. Enggak dosa itu. Dosa itu dikira dosa cuma mateni wong, minum arak, atau nyolong, atau korupsi, zina, itu dok, bukan. Kalau itu saya nggak pernah itu. Oh, mboten nate mateni wong, mboten nate minum arak, mboten nate. Tapi dosa saya tiap hari sombong, ngerasa paling pinter, ngerasa hebat, dirinya saya hebat, paling hebat, ujub, membanggakan diri superior. Itu dosa. Paham? Orang yang dosa besar seperti saya ini, ja'uka, datang kepadamu Muhammad, sowan nanggonmu, fastaghfirullah, taubat nang sadingmu, di depan kamu dia bertobat,
wastaghfar lahum rasul, dan Rasul pun ikut mendukung taubatnya, lawajadullah tawwabar rahima, pasti, lamnya lam taukid, pasti Allah ngapura dosanya orang itu. Jadi panjenengan umrah ziarah teng Madinah, istighfar. Nah, tapi sing rada sulit, Rasul dukung mboten. Kula istighfar nang ngarepe Rasulullah, Rasulnya dukung mboten. ACC enggak, ACC ngerti ACC? Setuju lah. Kalau Rasulullah ACC pasti dosa kula diampura. Kalau mboten ACC duka. Jadi Rasulullah itu bisa memberikan syafaat kepada siapa yang beliau hendaki atas mandat dari Gusti Allah. Jadi tawassul kalau kanjeng Nabi wonten teng Qur'ane, jangan sembarangan loh, jangan bilang bid'ah, awas. Nah kalau tawassul dengan Sunan Ampel, Sunan Kudus yang gak dijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, ya ini Qur'ane gak ono, bukan Nabi maksudnya Qur'ane ono. Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati bukan Nabi, di Qur'annya nggak ada. Tapi di Qur'annya ada begini. Teng Qur'annya mau ternyata man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang bisa menolong orang lain memberi syafaat kecuali seizin Allah. Sapa weruh Sunan Gunung Jati diberi izin oleh Allah menolong saya. Sapa weruh para aulia, para ulama, Kiai Hasyim Asy'ari kita ziarah teng kuburannya. Sapa weruh Kiai Hasyim Asy'ari termasuk salah satu orang yang diberi izin oleh Allah menolong siapapun yang ia kehendaki. Jadi kita ziarah kubur dan para wali ini juga termasuk sunnah. Apa? Percaya silahkan, boten nggak apa-apa. Aku orang percaya lah, ya orang apa-apa silahkan. Betul makso. Percaya silahkan, boten napa-napa. Yang percaya min ahli syafaat Rasulullah, yang tidak percaya mahrumuna an syafaat. Paham? Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor. Suku apa? Kecamatan lah, kemudian kecamatan Mudor. 7 tahun gak ada hujan, gak ada pangan, gandum, jagung, beras gak ono, krisis pangan 7 tahun. Datang ke Madinah rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Rabi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Ada apa kesini? Dari Mudor apa? Ada apa kesini? Kata Rasulullah, agar engkau merahmati kami. Coba, orang ini minta rahmat sama siapa? Sama siapa? Sama Rasulullah. Gak dilarang tuh, gak dilarang. Rasulullah gak mengatakan, oh John jalur rahmat karo aku, nah jalur rahmat karo Gusti Allah, ojo karo aku. Nah kalau aku musyrik, mboten niku, mboten. Kami datang kepadamu mengaju 7 tahun krisis pangan, gak ada hujan, gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung. Terus kami datang kepadamu meninggalkan ibu-ibu yang sedang menyusui anak, ditinggal anaknya, kan gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah kekar, lemah lunglai, minal ju'i, karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nas dandana, tidak dapat kami makan kecuali handal, rumput di padang pasir yang makan. Maka engkau adalah penolong kami urusan dunia dan urusan agama. Fa anta lidina wa anta lidunyana. Rasulullah apa mana nyegah, malah ndongake malah Allahumma asqihim ghaitsan mughitsa wa anzil alaihim minas samai ma'an bidrara waj'al suqya rahmatin wa la tuj'al suqya adabin wa la gharaqin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa rahmat dan berkah,
bukan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Mereka masih di Madinah belum pulang, di Mudar sana hujan besar. Percaya mboten niku? Jadi Rasulullah mboten melarang orang jaluk tolong kepada dia, mboten melarang, mboten musyrik, mboten, malah dongake malah, dan mustajab doanya. Ada yang tanya ke saya, ente kalau cerita gitu dari mana sih? Kalau jawab dari buku tarikh, kitab tarikh. Saya baca buku tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang dibaca apa? Khulasatu Nuril Yakin, 65 halaman, pelajaran bocah sanawiyah. Ya nggak ada, pinter. Kok manusia goblok kok kayak semestah salah. Kalau ente ingin tahu cerita yang pelik-pelik ngeten niki, cerita yang lucu-lucu atau pelik lah, kejadian pelik unik niki, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Atau yang kitab terkini karangan Profesor Dr. Ahmad Syalabi, Tarikh Hadharah Islamiyah, 9 jilid. Lalu tahu cerita begini, bacanya terjemahan khulasatu yang betul wonten, pinter. Cuma singkat banget. Itu untuk pelajaran salawiyah. Oleh karena itu saya monggo jenengan terserah, yakin bahwa syafaat Rasulullah kita dapatkan asal engkau berkenan, asal beliau berkenan, mengizinkan, mendukung saya, insya Allah dosa kita diampuro kabeh bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Dikira yang namanya sunnah hanya qauliyah dan fi'liyah mawon. Ini memang yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah takririyah. Paham? Nah, yang kedua, Rasul meninggal, wafat, meninggalkan santri-santrinya. Kata santrinya itu kata jamaahnya, yaitu para sahabat. Waktu Rasul wafat kira-kira kurang lebih sahabat 120.000, 120.000 kira-kira waktu Rasulullah. Nah, sahabat ini, para sahabat ini membawa kebenaran, membawa kebenaran. Contoh nih, Sayyidina Rasulullah ketika masih hidup sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. Berapa? Nah, setelah 8 selesai, Rasulullah pulang ke kamar, ke rumahnya, nambah lagi, beliau sendirian. Lah, jamaah yang ditinggal di masjid macam-macam. Ada 8 rakaat pulang, model jaringan lah kira-kira, pulang. Sahabat ada yang pulang setelah 8 rakaat, ada yang meneruskan, kurang 8 kurang, 50 rakaat, 100 rakaat. Para sahabat itu paham? Oh, setelah zaman Umar ibn Khattab, muridnya Nabi kan, Sayyidina Umar muridnya Rasulullah, beliau mengambil keputusan, ayo kita berjamaah, sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Itu jalan tengah antara wulu dengan 100 rakaat. Jalan tengah yang ngambil 20 rakaat. Coba, keputusan Sayyidina Umar itu benar apa salah kira-kira? Benar apa salah? Yang memutuskan santrinya Rasulullah, kadernya Rasulullah, kadernya yang paling utama Abu Bakar, Umar. Ya Allah. Jadi kita ikut jamaatus sahabah. Kita ikut siapa? Jawab, kita ikut siapa? Maka itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Contoh lagi, waktu Rasulullah masih hidup, Quran belum ditulis,
Kenapa? Karena sahabat semua hafal Quran. Kalau jenengan hafal Quran, hafal Quran apa ya? Jenengan kulhu hafal betul? Butuh tulisan betul maca kulhu. Betul ngapal. Kulo ya hafal kulhu. Berarti butuh tulisan. Kulhu lah, kulhu, falak, nas, kulo hafal. Fatihah ya hafal lah. Butuh tulisan. Zaman Rasulullah Quran tidak butuh ditulis. Karena sahabat hafal kabeh. Setelah zaman Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, beliau berpikir tidak mungkin umat Islam hafal Quran kabeh, nggak mungkin. Maka beliau berpendapat Quran harus ditulis. Zaman Rasulullah betul nonton orang nulis Quran betul nonton sempurna 30 jilid 30 juz betul nonton. Membentuk tim penulis Quran orang 10, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ibnu Al-As, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, orang 10 nulis Quran. Setelah jadi dibagi-bagi ke kota-kota, ke Mekah, kirim ke Mekah, ke Basrah, ke Kufah. Lama-lama maca Qur'ane satu kota di kota lain akeh ora podo. Kota satu yaf'alun, kota sana taf'alun, kota sini ya tafaqquhun, sana tatafaqquhun, walhasil bentrok. Maka ketika Khalifah Utsman ibn Affan, siapa? Beliau memutuskan kita ulang cetak Quran, dicetak ulang, orang 10 kumpulkan mana, tulis lagi, yang lain bakar. Qurannya di kota-kota lain ditarik ke Madinah, dibakar. Satu yang sah, yaitu namanya Rasm Utsmani. Apa namanya? Sampai sekarang itu Quran yang sekarang ada itu adalah Rasm Utsmani. Qurannya ditulis zaman Sayyidina Utsman, bukan Rasulullah, bukan tulisannya Pak Haji Usman, bukan Pak Haji Usman. Quran yang ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman adikku. Saya punya kulo gadah fotokopi Quran yang ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman. Saya punya. Tapi saya saja nggak bisa baca. Wani jenengan apa mana? Kulo mboten saged maca mboten. Kenapa? Titik mawon mboten wonten. Batata polos, jim ha kho orang bedane, dal podo, ro zai sami. Maka banyak orang Islam kesulitan baca Quran. Ada ulama berjasa besar namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Wafat tahun 62 Hijriah. Beliau menggagas titik wad'un nuqat al-huruf, batin sijing isor, ta ting loro dhuwur, ta telu, jim nang tengah, hak polos, kok nang dhuwur. Ngoten nggih. Itu yang bikin titik, bukan sahabat, bukan, tapi muridnya sahabat, minat tabi'in, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Harus diingat-ingat nih kalau pulang. Sudah ada titik, lama-lama masih banyak orang yang maca Quran, boten saged maca Quran pun ono titik, ono fathah, ono kasrah, ono dhammah, masih banyak orang baca Quran salah. Contohnya orang Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, sampai saiki yang maca Quran innallaha wasi'un ngalim. Itu kok ngeriwat betul. Kalau manggil saya Al-Mukarram Ki Sangit Ngakil. Al-Sunnah wal Jamaah. Berarti itu apa? Keluarnya suara mengucap huruf salah, makhraj. Artinya keluarnya suara dari tenggorokan. Maka ada seorang imam ulama besar
namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, semua tahun 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu tajwid, ikhfa, idgham, idhar, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Masya Allah, jasmu ulama pun saniki Quran dicetak bagus dan dicetak saya kan gitu, ono titiknya, ono harokatnya, ono ilmu tajwid, tinggal panjenengan rajin maca Quran. Nah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman menulis Quran itu benar apa salah itu? Benar apa salah itu? Benar. Karena apa? Karena Sayyidina Utsman muridnya Rasul. Jadi kita ikut Sayyidina Umar terawih di 20, ikut Sayyidina Utsman baca Qurannya, cetakan itu min ahli sunnah wal jamaah, sunnati Rasulullah, jamaati Rasulullah, para sahabatnya. Paham? Bukan salah, bukan. Percaya bukan? Percaya saya silahkan, nggak apa-apa. Ini saya cuma menerangkan. NU prinsipnya begitu, NU. Jadi Ahlussunnah Jamaah itu adalah orang yang mengikuti sunnah Rasul SAW. Ada berapa? Sudah lupa. Ada berapa? Nah, yang kedua mengikuti jamaatus sahabah. Jamaatus sawise sahabat orang yang mewarisi ilmu para ulama. Semua ulama bukan saya, bukan, ini juga aku. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abdul Hasan Asy'ari. Itu maksud saya, ulama itu jentukan pidato, bukan pidato, bukan. Contoh, kata Imam Syafi'i, kata siapa? Memahami syariat Islam tidak cukup dengan Quran, harus ada hadis. Tidak cukup dengan Quran dan hadis, Imam Syafi'i. Tapi akal harus dipakai. Apa? Akal ulama, akal sampean bukan. Nah, akal ulama ada dua macam. Ada akal rame-rame, keputusan namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Apa contohnya? Contohnya arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat ono 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku', tumakninah, i'tidal. Itu di Quran betul wonten. Tengkorak betul wonten, rukun sholat 17 betul wonten ayat, hadis betul wonten. Itu adalah produk ijma'nya ulama. Jadi kalau kita nggak ikut ulama, tidak akan tahu rukunnya sholat berapa, nggak akan tahu. Kalau ada orang sholat ngakunya saya belajar langsung dari Quran dan hadis, wallahi, saya sumpah ini, wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat dari Quran dan hadis, bohong. Paham? Jadi mestinya jawabnya dari ayah saya, dari ibu saya, dari imam mushola sebelah rumah saya. Nanti ayahnya atau imamnya dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya, dari mentokna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Kharijah, Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Jadi kita ikut Imam Syafi'i, bener apa salah kira-kira? Terserah, ikut monggo, betul-betul apa? Kalau betul maksud betul. Satu lagi, Imam Abdul Hasan Asy'ari, siapa? Mengatakan, menetapkan Allah wajib punya sifat berapa? 20. Apal betul? Apal betul? Allah punya sifat yang wajib berapa? 20.
Itu yang ngomong gitu hanya Imam Asy'ari itu. Sebelumnya nggak ada ngomong gitu. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Tapi ya, kalau Allah nggak punya sifat, kita nggak bisa memanggil, menyopo, menyapa itu. Ya Allah nggak kelihatan. Yang kita panggil sifatnya dong. Ya Qadir, ya Alim, ya Razik. Betul nggih? Nah, Imam Asy'ari meletakkan nomor satu sifat wujud. Siapa tahu? Dan Quran betul wonten lafal wujud di Quran betul wonten. Mencoba betul datang bersurat jangan. Dan Quran betul wonten lafal wujud betul wonten. Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten Qur'annya. Tapi ini sami'un basirun, mendengar, melihat wonten betul. Alimun qadirun, maha alim, maha berkuasa, wonten betul. Hayyun qayyum, maha urip, wonten betul. Tapi Allah wujud, betul wonten Qur'ane. Lah kok Mas Syahid berani menetapkan sifat wujud nomor satu. Karena menurut beliau kita ini sebenarnya tidak ada apa? Kita ini diadakan. Ayo, kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Biar pahaman piye? Ada kata ganti, domir, pronoun, ada 3 bahasa Arab. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan pakai. Aku Said, aku Ahmad, aku Toto, aku Sukardi, aku Solikin, aku Maryam, aku Zainab, aku Tuti. Silakan. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua enggak? Yang tidak mati tinggal aku satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. La illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Orang aku Ahmad, aku Toto, aku Solikin, mati kabeh wis. Tinggal aku Allah. Paham? Itu engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Khalid, engkau Dian, engkau Tuti, mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa? Engkau Allah. Lainnya bilang mati semua. Artinya la wujuda illa anta, tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta, tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula dia, sama aja lah. Nah, berarti yang hakikatnya aku siapa? Jawab. Yang sebenarnya aku itu siapa? Yang hakikatnya engkau siapa? Hakikatnya dia siapa? Kita ini pinjam kita ini. Aku Said, aku Khalid, aku Ahmad, pinjam itu. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? Hakikatnya aku ya Allah, akhirnya pinjam. Aku Ahmad, maunya pinjam. Engkau Ahmad, pinjam itu. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah. Yang benar jawabnya gini, yang benar ya, yang benar. Terserah yang meminjemi sapur muli kokene, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau ngomong aku ojo banter-banter. Ki omah subuh bagus banget. Omahku ojo banter-banter ngomong kunya itu. Sapur berasal orang ngomongku. Mobil sapur bagus, mobilku ojo banter-banter ngomongku. Sapur barduhur kok orang ngomongku. Paham betul? Jadi hakikatnya aku siapa? Hakikatnya engkau siapa? Hakikatnya dia siapa? Maka sifat wujud oleh Imam Asy'ari dijadikan nomor 1. Paling yang Qur'annya betul wonten lapal wujud betul wonten Qur'an. Paham betul? Oh, oleh karena itu kita sunnah jamaah, kita ikut madhab Imam Abul Hasan
Al-Asy'ari. Satu lagi, Imam Syafi'i, menurut beliau paham syariat Islam tidak cukup dengan Quran dan hadis tapi harus ijma. Satu lagi, akal ulama sendirian, sendiri-sendiri individual, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Bukan kumpul besar, bukan, namanya qiyas. Ada 9 qiyas itu: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Apa contohnya? Apa nih? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, kamu jangan mentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita tempelin aja, nggak usah ngomong kasar. Masuk rumahnya ayah, kita tempelin aja ayah. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Di Qurannya nggak ada tuh, jangan nempelin, nggak ada. Yang ada jangan ngomong kasar. Nah, harus pakai qiyas aulawi. Apa? Kalau ngomong kasar saja haram, kalau bentak-bentak saja dosa, lebih-lebih apalagi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang apa? Apa yang dilarang? Mendekati, dilarang oleh Quran. Zinanya, jawab, zinanya mendekati saja haram, apalagi. Nah, itu artinya nama qiyas aulawi. Qiyas burhani nomor loro, qiyas demonstration, analogi demonstration. Apa? Sabu-sabu, narkoba, halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Berani mengharamkan, di Quran ada ayat Quran ada, inna sabu wonten, hadis wonten, hadis betul wonten, ijma betul wonten. Zaman Imam Syafi'i belum ada sabu-sabu. Pakai kias, pakai analogi. Pentingnya ini, pentingnya hadza muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Di Qur'annya ono khamr haram. Fa hadza haram, maka ini barang haram. Hadza muskir, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fa hadza haram, namanya natijah shadiqah, conclusion positif. Paham boten? Coba kalau nggak ada kias, yang hukumnya narkoba kalau nggak ada kias banyak lagi. Makanya kalau walim ulama NU Munas jawab pertanyaan 15 pertanyaan, hukumnya Jumatan yang kantor di Jakarta. Jumatan yang kantor, masjidnya penuh, yang kantor masing-masing gedung punya Jumatan. Pihak hukumnya ayo kitab kuning betul betul niku Jumatan niku di masjid. Di Jakarta nih kantor, nggak mungkin ke masjid, nggak mungkin ke masjid sana, nggak mungkin. Ayo hukumnya piye? Hukumnya kripto jam saiki, hukumnya bunga bank. Walhasil kalau kiai-kiai bahas ilmu tadiku 2 hari 15 pertanyaan selesai. Kalau bukan kiai NU 2 tahun belum selesai itu. Kenapa? Karena nggak pakai ijma dan qiyas. Dengan adanya metode namanya ijma dan qiyas, lahirlah ilmu faqih. Apa? Jadi karena ada ijma qiyas, lahir ilmu faqih. Safinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Muhadzab, Majmu'. Karena dia metode ijma dan qiyas. Kalau tidak ada ijma dan qiyas, ya tidak ada ilmu faqih. Paham boten? Makanya kita mantep boten jadi wong ahli jamaah. Mantap. Insyaallah kita selamat, ya. Amin. Syariatnya kita ikut Imam Syafi'i, akidah ikut Imam Asy'ari, dan tasawufnya akhlaknya ikut Imam Ghazali. Penting akhlak, penting hati,
tapi syariat harus dilakoni. Hati ikhlas, hatinya rendah, hatinya baik, tapi sholat kudu, sholat ngeten iki zahir kudu. Jadi tidak cukup hanya hati, tapi syariat harus dilakoni. Syariat pun tidak cukup zahir saja, hati pun harus diberesin. Ini tasawufnya Imam Ghazali. Tidak batin saja, tidak lahir saja, lahir dan batin. Lahir sholat, hatinya bagus, namanya tasawuf Imam Ghazali. Cekap semangat mawon, mugi wonten faedahipun. Nyuwun pamunten kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Allahumma inna ala dinina bidunya, a'inna ala dinina bidunya. Tolonglah kami, agama kami dengan dunia. Wa ala dunya bil amal, wal amal bit taqwa, wal taqwa bit taufiq, wal tawfiq bi fadlikal mufdi ila jannatika wa ridha ma'an nadhr ila wajhikal karim ya akmal akramin. Urzukna hayatan thayyibatan mutmainnatan mustaqirrah, hayatan marzuqah mubarakah, dzurriatan shalihah nafi'ah fid dunya wal akhirah. Syukran. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.